karena event baru selesai finish itu jam 8:30, jadi kita berencana untuk jam 10 langsung berangkat ke Malang. Oke lah, jadi waktu itu hampir jam 12, sekitar jam 12:30-an malam. Kita masuklah ke jalan itu, wes, kita mulai jalan. Makin lama itu makin sepi dan tidak ada satupun pemukiman penduduk di situ. Balik maneh nak program Lingsir Wengi. Nah, kali ini ada cerita nggak Nining? Ada dong. Jelas, BTW sadurunge aku bercerita ya. Iki dengaran awakmu kok keren ngene kabeh nandi. Iya, keren lah katanya nak Malang ngono. Malang. Oh iyalah. Lapo? Berwisata, ya masa ya ngamen. Walah. Berwisata aku iki. Katanya di Malang. Iya, katanya nang Malang iki. Apa iki ono hubungannya mbek Malang ta? Ada hubungannya kah ini dengan Malang? Ono, tapi ini bukan tentang hidupku yang Malang. Beda maneh lah. Niku lah. Kalau judulnya lagu Superior lah, beda. Iki cerita nyata, ya emang setiap ya, kisah yang dibawakan di Lingsir Wengi itu adalah kisah nyata. Kisah ya. nyata. Cuman kisah kali ini datangnya dari aku. Wih. Iki aku mengalami sendiri cerita mistis. Sebentar. Tunggu sebentar. Sampean iki banyak ya cerita-cerita mistis ya. Oh, okay. Apa jangan-jangan sampean iki biyen iki dukun. Arek adem. Arek ademan. Panas sih lho. Iya, lah iki nang kene iki lho. Anget rek. Anjene cocok ya, hawanya kan hawa dingin. Tapi ini beneran sebuah kisah sing nggak akan pernah tak lupakan seumur hidup. Seumur hidup iki. Seumur hidup karena bener-bener iki ku mencekam. Terus bareng ngono wis koyo seolah-olah kita tuh wis bener-bener di ujung maut rasane. Wait. Antara hidup dan mati. Ini antara hidup dan mati. Berarti bukan cuma eksistensi makhluk halus, tapi ini juga menyangkut kehidupan manusia anak Adam. Menyangkut nyawa. Menyangkut nyawa. Nah, ini serius ya ceritanya kita alami sekitar tahun 2020. Loh, 2 tahun ini lah. Iya, 2020 ya sekitar 2 tahunan yang lalu lah ya. Jadi pada waktu itu 2 tahun 3 tahun. Pada waktu itu aku bekerja di salah satu perusahaan. Nah, kebetulan aku itu posisinya sebagai brand development atau sebagai pengembang brand ya. Sebagai marketing untuk pegang event. Nah, jadi aku pegang event di salah satu perusahaan. Nah, pada waktu itu di bulan puasa kita itu ngadain event promosi ngabuburit. Kita buat event ngabuburit. Nah, ngabuburitnya itu wilayahnya adalah Surabaya dan Malang. Oh, nah, 2 tempat ya? Surabaya, Sidoarjo, Malang, 3 tempat. 3 kota, tapi kok ada beberapa tempat yang kita kunjungi. Nah, di situ tuh aku punya tim. Satu tim itu isinya 4 orang. Aku sebagai tim leader. Terus kemudian ada dokter. Oh, ada dokter? Ada dokter, terus ada driver sama 1 SPG. Jadi dalam satu mobil itu ada 4, kita ada promosi di beberapa tempat. Oh, berarti job desk-nya masing-masing ya? Job desk-nya masing-masing. Nah, setelah jalan beberapa waktu di Surabaya semuanya itu aman, di Sidoarjo semuanya aman. Nggak ada masalah. Sampai akhirnya jadwalnya kita harus pergi ke Malang. Oke. Nah, seperti biasa, lek posoan terus wayahe buka itu kan ruame ya. Pol, ramenya sangat, orang bawa takjil gitu kan, riting kanan melok kiri, jelas soalnya wake. Lah, opo maneh iki mau jalan ke Malang, dari Surabaya ke Malang. Jauh. Dan harinya weekend. Pada waktu itu Sabtu malam Minggu. Jadi pada waktu itu kita event di Malang itu di hari Minggu. Jadi otomatis kita harus berangkat di Sabtu malam karena event kita itu selesainya malam.
Jadi dalam satu hari karena eventnya itu ngabuburit, jadi dimulai dari jam 4 sampai jam 8 malam, sampai jam 8 malam. Biar nggak capek ya waktu event. Ya enggak, memang durasi eventnya itu jam 4 sampai jam 8. Maksudnya budale adarin kan Minggu, budale Sabtu. Kayak ben gak pegel istirahat dhisik. Ya apa sih? Yang ini gitu kurang nutrisi ya, Rek. Enggak. Jadi memang aku ini ngomong durasi eventnya itu jam 4 sampai jam 8. Nah, cuman di hari Sabtu itu event kita rodok molor di Surabaya karena memang banyak banyak antusias sing dengan eventnya kita pada waktu itu karena kita ada check up gratis kan. Jadi banyak sing datang, akhirnya kita baru selesai setengah 9 malam. Setengah 9 malam. Nah, pertimbangan karena besok pagi kita harus ada event di Malang, jadi aku mengajukan diri ke kantor untuk timku ini berangkat malam aja. Jadi setelah event di Surabaya itu mau langsung berangkat ke Malang. Nah, kita perkiraan karena event baru selesai finish itu jam setengah 9, jadi kita berencana untuk jam 10 langsung berangkat ke Malang. Jam 10 malam? Jam 10 malam. Berangkat ke Malang? Berangkat ke Malang. Karena harus ada karena harus preparation beberapa bawaan yang memang kita harus bawa ke sana. Jadi setengah 9 itu finish event. Terus aku kontak kantorku, pimpinanku, terus di approve karena memang pertimbangannya kalau berangkat pagi itu bakal telat dan sebagainya, apalagi kita selesai eventnya baru malam kan. Akhirnya disetujui lah, boleh kita berangkat ke Malang, otomatis ada budget untuk nginep dong. Ada. Nah, aku mengajukan budget, ternyata yang disetujui itu budgetnya minim pol. Karena kita berempat dan yang driver itu cowok, berarti paling enggak kita harus sewa 2 kamar. 2 kamar. Minimal itu ya, minimal 2 kamar. Jadi satu kamar itu isinya 3, sing satu untuk satu cowok kan. Budget sing disetujui ku minim pol. Aku sempet bingung iki ya apa ya. Akhirnya aku golek penginapan, golek penginapan di lewat aplikasi penginapan. Dapatlah sesuai budget. Setelah tak scroll foto sing paling memungkinkan adalah salah satu penginapan iki. Akhirnya tak delok, oke sih iki koyo aneh dari fotone bagian dalam kamar apa segala macam. Pokoknya intinya beres ya. Dengan budget segitu itu ya wes lah. Cukup ya. Mendingan lagi maksudnya dapat kamar seperti itu. Akhirnya sudah melakukan payment jebret dikasih lah link lewat email kayak biasa dong. Setelah booking via online pasti kan kita langsung di email dong. Oke, di email. Bukti pembayaran dan lain sebagainya ya. Betul. Setelah aku buka emailnya jebret, nah di emailnya itu sudah lengkap dengan maps-nya. Jadi dikirim link satu paket ya, satu paket juga. Iya, pasti. Gak tahu booking online pasti. Gak tahu. Jadi guys lengkap dengan maps arah ke penginapan tersebut. Singkat cerita, jam 10 malam waktu itu kita masuk tol itu udah sekitar jam 11-an. Kita masuk tol, diarahkan masuk tol, ya wes ikut tol Surabaya Malang, oke nggak ada masalah. Nah sampai di satu titik seharusnya kita tuh keluar di tol di sing di Malang itu, tapi kita diturunkan itu di tol Lawang. Loh, jadi harusnya harusnya itu kita bisa lewat keluar tol Singosari kalau nggak salah ya. Ada Singosari, tapi itu kalau nggak salah ya, aku rada lupa sih pertol-tolan nih Rek. Dikeluarkanlah lewat Lawang lah. Kita positive thinking pada waktu itu. Jadi kami positive thinking kalau mungkin Maps ini memberikan rute tercepat karena memang pada waktu itu adalah hari Sabtu malam Minggu. Biasanya kan lampu merah apa segala macam rame macet karena orang-orang pada pengen liburan ke Malang, berwisata Malang. Pada pengen liburan ke Malang. Akhirnya kita meloi Maps iku tadi, ngikuti Maps sampai di Lawang sebelum sebelum ngerti flyover sing ada flyover itu kan. Daerah flyover sing biyen iku ono botol kecape tapi saiki wis ditutupno. Iya kan, eling gak sih flyover itu. Nah, sebelum kita
misalnya lewat situ kan kita wis paham yo. Kami wis paham. Oh yo driverku pun sopirnya pun ya wis paham ngono kan. Tapi ternyata kami di maps itu dilewatkan untuk belok ke kanan. Nggak curiga sih, karena memang kalau begitu belok ke kanan itu waktunya kurang lebih sekitar 30 menitan ya, 30 menit atau 45 menitan ke tempat lokasi. Untuk sampai ke penginapan. Oh, gitu. Oke. Ya gak curiga lah kita, wes akhirnya melok IMAP saya. Melok IMAP, tapi ternyata sampai kita melalui 45 menit kita tuh nggak teko-teko. 45 menit? Iya, tadi teko 30 menit, jadi 40 menit. Boleh 15 menit, 15 menit itu apa ini? Nah, gak ngerti. Jadi maksudnya apa jenenge? Kita tuh wes lewat itu tuh nggak sampai akhirnya si Maps ini ngarahin lagi kita untuk belok ke kanan. Jadi sebelumnya aku dalannya aku meloi jalan dan dalannya aku mulai dalan sing lebar sampai sempit tambah suwe aku sempit dan di situ ada pada waktu itu kita sempet bablas ke koyok kebun tebu. Tapi ternyata sama Mapsnya ini disuruh putar balik, disuruh lewat jalan sing tadi harusnya belok ke kanan. Karena Maps iki sakjane genah ta gas. Lah, dorong tahan dulu pertanyaannya ya, tahan dulu pertanyaannya. Setelah kita akhirnya putar balik terus belok lagi ke sesuai yang diarahin Maps, kita masuklah dan di situ mulai ada jalan makadam. Jadi jalannya kok kayak lempung ngono lho. Lempung. Oh, jalan sing gak rata. Iku jenenge makadam. Ojo ngomong gak ngerti. Karo. Oke, off-road ngono iku ta biasae. Enggak, ini memang jalannya berarti bukan jalan beraspal. Iki jalan iki koyo aku rene jalan beraspal ero. Lah iki bukan jalan beraspal. Jalannya iki jalan makadam, jalan sing geronjalan lah. Geronjalan watu-watu lempung dan lain sebagainya ngono ya. Wes kita mulai masuk ke situ. Nah, di situ sebenarnya kita wes mulai rodok curiga sebenarnya. Cuman karena kita lihat oh ternyata kurang 30 menit lagi. Jadi setelah kita jalan kurang lebih sekitar 30-45 menit, setelah sampai di situ masih kurang 30 menit lagi. Jam punjul. Kita mikir, oke lah. Jadi waktu itu hampir jam 12, sekitar jam 12:30-an malam. Kita masuklah ke jalan itu, wes kita mulai jalan. Makin lama itu makin sepi dan tidak ada satupun pemukiman penduduk di situ. Kita lihat kanan kiri itu gak ada lampu sama sekali dan itu hutan ya, bisa dikatakan itu hutan. Cuman kita sih nggak ngeh kalau itu memang hutan gitu loh. Pada waktu kan kita malam ya, waktu kita sebenarnya kita wes ngerti iki jalan bukan jalan yang biasa. Gitu kan. Wes kita lewat di Maps itu jalannya lurus terus ada belok ke kiri. Nah, begitu kita lurus. Nah, pada waktu kita sampai di kurang lebih pertengahan perjalanan, itu kita lihat di sebelah kanan itu ada kayak jalan masuk ke kanan dan di situ kita lihat sepeda motor. Jadi bukan cuma sekedar aku yang melihat ada motor di situ, tapi semua timku itu melihat memang ada sepeda motor di situ karena sepeda motor itu lampu belakangnya nyala. Nah, sebenarnya agak-agak mikir sih, lampu sepeda motor belakang itu kan bisa dibuat rem baru dia nyala merah. Ngerti kan? Lampu rem sing merah ditekan merah. Itu nyala. Nah, di situ kami nggak mikir suatu hal sing buruk sebenarnya, malah kayak mikir, oh ya memang ini jalan yang umum digunakan karena toh masih ada sepeda motor yang di situ. Ya wes, akhirnya kita tetap lurus aja, jalan itu lurus sampai kita itu baru benar-benar sadar kalau kita itu nyasar itu ketika si Maps ini bilang belok kiri, padahal belok kiri itu adalah tebing. Sopirku ngomong, "Mbak, iki wis gak iso iki, Mbak, iki awake dhewe wis ndek pojok, iki dalannya cuman ada ke kanan." Itu pun jalannya wis bener-bener ukurannya sak mobil nyel. Iku ibaratnya nek kanan kiri ku berarti wis bukan ini ya, wis tebing ya, wis bukan. Jadi sebelah kiri mobil itu tebing, sebelah kanan itu jurang. Jadi jurang. Jadi turunan. Ya jurang lah ya ibaratnya kayak gitu. Jadi di sebelah kanan ini tebing. Jadi tebing ya, ngerti kan ya? Gitu kan. Tembok, tanaman, pohon-pohon dan sebagainya. Disitulah kami baru rasanya itu sadar kalau kita udah kesasar jauh dan kita ada di hutan, bukan di jalan. Pada waktu
waktu sopirku bilang, Mbak, iki kita jalannya salah. Duh, aku merinding ya kan. Jadi itu bener-bener wis gelap gulita pol. Pada waktu sopirku bilang, iki wis gak ono jalan nih Mbak, iki wis gak ono jalan. Sedangkan di maps itu dia bilangnya belok kiri. Padahal itu sudah tidak ada jalan. Jadi sebenarnya di maps itu sempat beberapa kali kehilangan sinyal. Sampai akhirnya ya sih mentok jedok itu ada jalan ke kanan, tapi itu koyo tanduran, tanaman yang ruwumbuk di situ. Sampai sopirku bilang, "Mbak, kita sasar. Kita harus putar balik iki. Dan pada waktu kami semua di mobil itu takut, SPG ku ini langsung nutup mukanya pakai kain. Dia itu kayak orang ketakutan gitu ya, kayak orang ketakutan. Astagfirullahaladzim gitu. Pada saat itu ada kejadian sensor mobil kami yang di belakang itu bunyi. Oh, kayak ada kayak ibaratnya mobil nek mau mundur ya kan, terus habis itu belakang tembok. Ada benda lah ya. Ada benda itu entah bunyi. itu rumput yang tinggi, entah itu tanaman, pokoknya itu yang tembok tebingnya. Yang yang kena sensor itu kan bunyi. Bener. Logikanya kita udah maju. Ya kan, berarti kan memang nggak ada apapun di situ. Tapi kenapa pada waktu kami berhenti dan tidak mundur ya? Jadi posisinya berhenti, sensor itu bunyi. Saya nggak situasinya ya. Itu mencekam panik dari satu ya. Dari satu, iki SPG ku terus nyebut astagfirullahaladzim. Nah di situ aku sama dokter itu kami dua bingung kan, sampai sopirku bilang, "Mbak, ini harus ada sing turun, kita harus putar balik sekarang. Itu sekitar jam 1 jam 2-an. Jam 1-2 pagi ya. Iya, dini hari wesan. Jadi gak ngerti berapa lamanya kita jalan di situ. Ya, jadi bener-bener akhirnya aku juga takut gitu kan. Aku wedi pol iki meruwinding pol pada waktu nduk kono iku sampai saiki ya aku setiap kali eling aku langsung merinding sih. Jadi sopirku ngomong, "Gak iso, Mbak, iki harus ono sing mudhun untuk mengarahkan mobil iki putar balik." Aku sadar iki sebelah kanan jurang iki, sebelah kiri ku tebing. Kita mau putar balik di mana? Iya. Gak logika kan? Akhirnya aku harus turun. Aku ngomong aku gak wani lek turun ijenan. Akhirnya aku minta tolong sama dokter itu kebetulan perempuan juga kan. Akhirnya kita berdua turun, nyalain senter dari handphone, kita lihat benar-benar semua itu keliling itu hutan tiba-tiba. Berarti nggak ada satupun rumah warga atau enggak warung wis elek-elekane ngono gak ono ya berarti ya. Hutan, bener-bener hutan. Ojo rumah atau warung, orang itu nggak ada, pencahayaan itu nggak ada. Iki bener-bener hutan wis. Oh, aku tadi sampean ngono wis bengong. Gusti, ngono aku bisa. Aku turun dari mobil ambil dokter. Jadi dokter ini kan duduknya di tengah, aku duduk di depan, pintu dibuka wis kita jadi aku lihat posisi sebelah depan, dokter ngelihat di belakang. Kita sentri dan benar-benar itu semuanya kanan kiri itu adalah hutan. Aku nggak ada pengalaman untuk atret mobil ya, maksudnya untuk kiri pol kanan kiri pol, aku nggak ada pengalaman sama sekali untuk itu. Dan aku sing tak lihat adalah aku cari sing kira-kira memungkinkan untuk puter balik. Akhirnya aku nemu satu tebing iku sing tak injek ngene iku ternyata DE iso rodok landai. Landai maksudnya. Jadi mungkin ya mobilnya tetap harus rodok naik dikit. Terus aku lihat cek di bagian situ nih itu memang bener-bener begitu tak injek ngene rodok prul karena itu memang semacam jurang. Gitu ya? Iya, jadi itu wes ke bawah. Jadi kayak wes gak ada kemungkinan lagi kalau misalkan itu kayak mek dititok ae gak bisa ya nih. Gak bisa. Tapi aku benar-benar doa di dalam hati, dokterku pun juga doa, terus kami sembayang ngono kan ya, sembayang berdoa. Akhirnya aku jalan lagi ke belakang, ke rodok belakang. Nah di situ aku nemu sing turunannya itu nggak begitu curam. Jadi sing ini rodok naik, sing ini rodok gak terlalu curam, ya agak landai. Disitulah aku langsung ngomong, ayo, aku ngomong A, sopirku namanya A ya, sebut saja A.
kamu iki sing iki rodok jadi pesona nggak apa-apa ya rodok naik titik sing di situ sing begitu kamu puter gini kamu maju nih ojo akeh-akeh karena itu langsung turunan wis hidup dan mati ya kan ini like misalnya mobil ini kita nggak tahu kita harus minta tolong ke siapa sama sekali tidak ada orang di sana karena nggak bisa dihubungi dan sinyal tadi sinyalnya hilang ya sinyalnya hilang wes begitu akhirnya menurut aku ini mujizat sih karena maksudnya gini driverku tuh juga bukan driver sing berpengalaman banget gitu loh dia pun juga baru beberapa tahun bawa mobil bukan sing orang sing puluhan tahun bawa mobil ngono loh jadi dia ono limpene titik wes kita brosok iku ke jurang tapi si SPG ku tetep nggak mau turun dia tetep ada di dalam situ tetep kerukupan nggak tetep kerukupan wes tapi mujizat benar-benar terjadi sampai akhirnya mobil itu bisa putar balik. Bisa putar balik. Pada waktu kita putar balik, kita benar-benar koyo amazed banget dan ngerasa nggak percaya karena jalan yang kita lewati itu benar-benar sebenarnya bukan jalan, tapi benar-benar koyo trek hutan. Bukan jalan untuk mobil. Bukan, bahkan mungkin kalau sepeda motor lewat situ, itu nggak akan bisa karena jalannya itu bener-bener gini liu ya. Motor kalau lewat pasti nggak bisa, soalnya bener-bener kayak jalannya itu naik turun, curam jadi bener-bener gitu gak roto, jadi itu bener-bener kayak buat orang jalan kaki. Tapi dilewati mobilnya. Tapi mobilku bisa lewat di situ. Gak ngerti sih pada waktu kita jalan masuk itu berasa tayo apa tapi kita nggak sadar ngono loh. Kami semua nggak sadar. Sampai akhirnya di jalan sing awal ketika masuk tadi kami ketemu sama sepeda motor, ternyata itu nggak ada jalan di situ. Sebenarnya nggak ada jalan. Nggak ada jalan ternyata. Demit kurang ajar anjane. Jadi ternyata di jalan ketika kita tadi awal berangkat kita lihat ada sepeda motor yang lampu belakangnya nyala, ternyata itu nggak ada jalan. Sampai kita terus jalan, terus kita paksain ya, akhirnya maksa ya. Harus balik ke jalan tadi kita awal pertama kali masuk hutan itu. Sampai akhirnya kita lihat ada satu orang. Karena itu kan jam-jam sahur ya, sekitar jam-jam sahur ya. Benar. Ada satu bapak-bapak. Bapak-bapak itu mukanya dikerokop sarung, enggak dikerokop sarung. Oh ya kayak biasanya gini ya, kayak orang pagi-pagi di desa-desa gitu sarung, ya. Betul. Berdiri dan posisinya gini, ini dikerokop sarung. Kita kan posisi dari samping. Dia itu kelihatan, kami itu ngelihat dia itu dari samping. Kerokopan sarung, tapi posisinya dia tuh gini loh. Manduk-manduk wong. Waktu itu kami nggak curiga. Jadi sopirku itu mau keluar terus mau nanya sama si bapak ini. Tapi logikanya kalau orang lihat ada mobil keluar dari hutan pasti ditanyain. Pasti langsung disamperin dan ditanyain dong. Ya habis dari mana ngapain? Pasti gitu kan. Benar. Tapi iki gak tetep diem. Manduk-manduk. Ambil gini dengan sarungnya. Aku rasanya kayak aduh, saya merinding. Merinding tutup nasku kok migrain aku kuliah. Aku langsung kayak rasanya ditampar dan aku langsung narik baju sopirku. Ojo metu ngono. Ayo, maju. Iku duduk uang. Jadi dia langsung tak tarik maju. Ayo cepet. Pintu ditutup. Kita gas lagi. Aku waktu itu entah aku noleh, entah aku lihat dari spion ya. Orang itu sama sekali nggak gerak, tetap di posisi kayak gini. Oh jadi maksudnya itu dia itu nggak ada aktivitas, entah itu ngejar atau noleh atau apa? Nggak usah ngejar, noleh kita aja nggak. Jadi tetap gini. Dia itu sing ada di pikiranku waktu itu adalah iku pocong. Karena ya itu tadi ya Ning ya, kerukupan, orangnya gini. Gini loh, yung kayak yon gini. Jam 2 pagi. Akhirnya kita bisa lepas lah dari hutan itu. Akhirnya nemu jalan, kita bisa balik lagi ke pemukiman warga. Di situ ada anak-anak sing ngumpul dan kita tanya di situ, akhirnya ditunjukin jalan. Terus akhirnya kita balik lagi ke jalan sing flyover Lawang, terus kita langsung bablas ke Malang.
ini kunci kenapa ini semua terjadi kalau menurutku. Karena kita akhirnya sampai di penginapan itu, and you know, ngerti gak? Lek ternyata penginapan itu termasuk penginapan sing tua. Jadi pagere iku wis ditumbuhi, dirambati ambek tanaman-tanaman. Dan iku surem rumah iku. Aku nggak ngerti iku rumah iku kan memang guest house ya. Aku nggak ngerti guest house iku apa ada yang nunggu atau enggak. Karena bener-bener surem dan aku nggak iso lihat dalam itu ya apa. SPG ku nangis, gak mau masuk ke dalam. Karena dia ngomong kalau masuk ke dalam, aku mending tidur mobil, aku nggak mau masuk di dalam. Kalau sampean mau masuk ke dalam, Mbak nggak apa-apa. Tapi aku tidur di mobil. Singkat cerita, akhirnya aku korban sendiri, pakai uangku sendiri, kita nginep di penginapan sing lain. Setelah kita nginep, kita event di Malang, sudah selesai event di Malang, event selesai sore, kita langsung balik ke Surabaya. Pada waktu balik ke Surabaya, barulah di situ SPG ku cerita, ternyata dia punya kelebihan. Bisa melihat. Jadi sebelum kami mobil itu masuk ke hutan, itu dia bilang ada banyak sekali makhluk yang ngelihat ke mobil kami. Sampai akhirnya macam-macam. Sampai akhirnya pada waktu masuk ke hutan itu di situ terlalu banyak energinya, terlalu kuat sampai SPG ku ngerasa nggak kuat. Berat. Makanya dia cuma bisa nunduk gitu toh. Dan pada waktu mobil berhenti ada kenapa alarmnya berbunyi? Iya, bunyi. Tadi kan bunyi ya Mitra MTB ya. Itu ternyata ada makhluk yang nengok. Jadi kan kaca ya. Nengok. Berarti diinceng ini. Diinceng. Mangga nih iku mau SPG ning ini ya. Soalnya noleh mburi wis diinceng awe. Jadi diinceng. Jadi ada sosok yang memang nginceng. Jadi semua dia bilang itu dari semua makhluk itu sudah melihat tapi nggak bisa mendekat ke kami. Dia bilang karena di dalam mobil itu ada yang lebih kuat. Ternyata dia bilang yang lemah di situ adalah sopirku dan si SPG ini. Yang kuat itu aku sama dokter itu. Karena dia bilang mobil ini panas, Mbak. Ada energi sing kuat itu dari sampean sama Mbak I. Dokter itu sebut saja Mbak I ya. Karena dua-duanya doanya kenceng. Oh ya kan tadi kan sempat keluar doa. Dulu sebentar. Karena memang sepanjang jalan gitu, itu aku terus berdoa sih sebenarnya. Sepanjang perjalanannya aku terus berdoa, nyebut dalam hati doa terus aku. Begitu juga dengan dokterku karena memang beliaunya ini juga termasuk orang yang cukup kuat agamanya. Nah, disitulah dia baru jadi si sopirku ini sebenarnya juga sudah diikutin. Bahkan sampai ketika kita jalan ke Surabaya mau di tol, itu sopirku benar-benar semua tuh nggak kuat sampai akhirnya kita harus minggir di jalan tol. Bayangin kita harus minggir di jalan. Karena sopirku bilang dia nggak bisa matai kayak ono sing gandoli, tapi ternyata bener memang ada sing gandoli dia. Dan digandoli nih di awal perjalanan ya Mbak di Surabaya itu. Atau iya pada waktu kita mau balik ke Surabaya. Jadi pada waktu di jalan itu sudah dikitilin sampai akhirnya itu. Kalau misalnya pada waktu itu kita nggak memastikan untuk ya wes mendingan kita minggir karena minggir di jalan tol itu kan juga berbahaya kan. Tapi lebih berbahaya lagi kalau kita lanjutin. Maksain jalan. Jadi 30 menit tidur. Aku sama dokter itu terus berdoa, sampai akhirnya sampai di Surabaya. Nah, sampai akhirnya aku dichat juga sama SPG ku, Mbak nggak apa-apa dan lain sebagainya, nggak apa-apa karena ternyata ada yang tetap ngikutin. Nyantil. Gitu. Jadi itu benar-benar cerita sing aku gak akan pernah bisa lupain ya. Kesasar di hutan. Nah, menurut SPG ku karena ternyata bapaknya dia juga punya kelebihan itu karena itu ternyata keturunan dari boyot-boyotnya. Oh, berarti turunan ya. Dilihat ternyata si hutan yang kami masukin itu saya ada hubungannya atau kaitannya dengan Alas Purwo. Iya. Jadi misalnya pernah ada cerita-cerita mobil masuk ke hutan. Itu real ya. Itu real. Cuman bedanya kami benar-benar diselamatkan aja, benar-benar itu mujizat, kita bisa keluar.
Karena sebenarnya dipikir pakai logika. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi benar-benar kita harus percaya sih dari kisah iki pelajaran yang aku petik adalah benar-benar percaya bahwa kekuatan doa itu luar biasa. Nah, juga ini ya buat mitra MTB yang ingin perjalanan jauh, coba dicekin semuanya ya, kondisi kendaraannya dan jangan lupa berdoa. Dan aja lupa, aja tergiur dengan penginapan yang murah. Tanda kutip ya. murah ya, coba dicekin bener-bener. Cek bener-bener reviewnya, apa segala macam, historinya. Kalau bisa nggak jangan cuman ngecek di aplikasi, tapi juga buka di Google, cek lagi bagaimana penginapan itu. Ya jangan tergiur. Mending nambah berapa? 100-200 yang penting nyampe aman, kita bisa istirahat ya Neng ya, kayak gitu ya. Yo kasanya buat nominal kan, bukan ngerti nominalnya berapa. Yo siapa tahu 100-200 itu termasuk murah, tak ketak loh ya. Ya kan misalnya katakanlah penginampane 5 juta 100, tapi regane iku dhewe nek duwe 5 juta, kan nambah 100. Masuk akal kan 100-200 ya bener kan. Iki ku ben gak pegel. Soalnya jujur nih aku dewe ya, aku sendiri nih dengerin ceritanya sampean sama bayangin berangkatnya, kesasarnya itu tadi capek. Aku ya juga nggak bayangin nek misal ini aku sing dengerin aja capek. Nah, nek misalnya sing mengalami. Nah, wis panik. Terus habis itu apa? Wis panik, takut, khawatir, capek juga belum lagi event akhirnya jadi event ya. Ya tetap event ya, paginya tetap kami event ya, profesional kerja ya kan. Puasaan. Jadi itu benar-benar pengalaman yang bisa tak bagikan ke mitra MTB di episode Lingsir Wengi kali ini. Nah, kalau mitra MTB punya cerita yang hampir sama atau mungkin cerita horor ya. Ya, ini langsung aja kirim di sini nih link deskripsi di bawah ini. Jangan lupa subscribe ya, nyalakan loncengnya. Betul. Kok bakal diwacana nanggone program Lingsir Wengi. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga cerita ini bukan cuma sekedar nggarai mitra MTB wedi, tapi justru membuat mitra MTB kita semakin berhati-hati, bisa menjaga diri dan lebih perbanyak doanya. Doa lagi. Dadah. Sampai ketemu di episode Lingsir Wengi berikutnya. Lu gak mati.